dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bekal kita nanti kelak ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan ta'lim fikih kita. Kita masih bahas kitab jenazah. Kita akan membahas sebelum membahas tentang memandikan mayit, mensolati mayit, kita akan bahas tentang hukum tajhiz syahid. Hukum mengurusi jenazah syahid. Jadi di sini ada 3 bagian orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa dinamakan syahid? Syahidan li syahadatillah wa rasulihi lahu bil jannah. Karena persaksian Allah dan Rasulnya bagi orang yang meninggal syahid bil jannah dengan surga. Ada juga mengatakan ulama li'annahu yashhadul jannah hala mautihi. Dinamakan syahid karena bahwasanya dia telah menyaksikan surga ketika meninggal. Sebelum ruhnya keluar dari jasadnya, dia telah melihat tempat tinggalnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita termasuk ya. Amin. Wa qila li anna damahu yashhadu lahu bil jannah. Ada pula yang mengatakan karena darah orang syahid akan bersaksi baginya bil jannah dengan surga. Berbeda hukum syahid, berbeda pula cara mengurusinya. Ada 3 bagian orang yang meninggal syahid. Ada syahid dunia wa akhirah. Ada dia meninggal syahid dunia dan akhirat. Siapa mereka? Definisi orang yang syahid dunia dan akhirat, huwa man qutila fi ma'rikatil kuffar wa kanat niyatuhu i'la'a kalimatillah. Orang yang terbunuh di medan pertempuran melawan orang kafir dan niatnya menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia niatnya i'la, menegakkan kalimat Allah, menegakkan janji Rasulullah, maka dia meninggal dalam keadaan syahid dunia dan akhirat. Nanti kalau niatnya bukan karena hal tersebut, nanti ada pembahasannya. Karena niat yang tahu hanya Allah. Kita nggak tahu niat seorang. Tidak diberikan hukum syahid di dunia inna nas, di sisi manusia, begitu juga di akhirat. Yuballighuhullah maratibasy syuhada. Allah akan menyampaikan orang tersebut kepada derajat para syahid. Di dunia dia dihukumkan syahid di sisi manusia, di akhirat pun dia digolongkan oleh Allah termasuk orang yang syahid. Hukmu la yughassal wa la yusalla alaihi wa yukaffan wa yudfan. Hukumnya enggak boleh dimandiin, enggak boleh disolatin, tapi dikafanin dan dikubur. La yughassal, orang yang meninggal dalam keadaan syahid, dia meninggalnya benar-benar di medan pertempuran. Seperti dia jihad ke Palestina, jihad ke Syria,
yang udah disepakati oleh para ulama. Mereka berfatwa tempat ini adalah tempat jihad. Seperti Syria, 500 ulama dunia mereka berkumpul di Mesir. Mereka berfatwa meninggal jihad di Syria hukumnya wajib. Mereka udah menegakkan hukum jihad. Jadi enggak sembarangan, bukan usaha-usaha recehan yang bisa berfatwa jihad. Ini benar-benar para ulama berkumpul sama Indonesia. Indonesia dulu pun dari NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga beberapa para ulama besar yang lainnya, tatkala masa penjajahan mereka pun berfatwa bahwasanya perang ini adalah perang jihad. Ya, mereka yang meninggal melawan daripada penjajah, mereka meninggal dalam keadaan syahid. Jelas musuhnya orang kafir, bukan musuhnya ormas sama ormas diadu. Kan sama-sama orang Islam dia. Meninggal, bukan syahid, sangit jadinya. Ini ormas kita lagi diadu domba ini di Indonesia ini. Ormas Islam dengan ormas Islam. Benar-benar dia meninggalnya di medan pertempuran melawan orang kafir, bukan melawan pemberontak. Kalau dia melawan pemberontak, pemerintah, tentara, dia melawan pemberontak yang ada di Papua, meninggal tentara kita, dia bukan dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena yang dia lawan adalah pemberontak. Di tentara meninggal, ya sama, dimandikan dan disolatin. Jadi siapa nih yang tidak dimandikan dan tidak disolatin? Yang pertama meninggal benar-benar melawan orang kafir, murni orang kafir, dan para ulama pun telah berfatwa ini adalah jihad. Dan meninggallah benar-benar di medan pertempuran. Kalau dia habis berperang, misalkan dia berperang kena tembak, tapi enggak meninggal di situ, dibawa dirawat, beberapa hari kemudian dia meninggal, maka bukan dalam keadaan syahid. Kenapa? Karena meninggalnya bukan di medan pertempuran, walaupun sebabnya karena pertempuran. Walaupun yang membunuh temannya sendiri, salah, temannya salah nembak, yang nembak taunya temannya sendiri meninggal, maka dia pun dalam keadaan syahid. Maka dia enggak boleh dimandikan. Kenapa? Karena hukumnya haram, karena kita menghilangkan keutamaan yang Allah berikan bagi darah orang syahid. Kenapa? Darah orang syahid di akhirat atyab min rihil misik, lebih wangi daripada minyak misik, dan darahnya pun akan bersaksi baginya ketika di akhirat. Jadi nggak boleh, haram, bukan makruh lagi, haram. Jadi dikafanin udah sama baju-bajunya, bajunya pun nggak boleh ditanggalkan. Dan juga dia nggak boleh disolatin, li'annahu maghfurun lahu, karena dia sudah ampunin. Ini jihad wajib bagi laki. Kalau perempuan nggak wajib, Bu, jihad perang. Tapi perempuan ada pahala yang sama dengan pahala orang jihad perang. Ada seorang wanita, dia kumpul-kumpul, kongko-kongko deh. Ini kita ini yang melahirkan mereka, kaum laki-laki, kita yang membesarkannya.
Kenapa tatkala ada panggilan jihad ini kita nggak dipanggil? Yang dipanggil mereka. Di saat mereka meninggal dalam keadaan mulia. Dan mereka selamat hidup, mereka pun dalam mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Coba salah satu dari kita ini tanya kepada Rasulullah, kenapa kita ini nggak dipanggil jihad? Maka diutuslah seorang wanita, Bu. Seorang wanita delegasi utusannya datang kepada Rasulullah. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini utusan dari kaum wanita. Mereka iri." Wanita di zaman Rasulullah iri dengan pahala. Kalau wanita sekarang iri dengan apa? Harta. Tetangganya punya peda, baru beli peda aja udah ini tuh. Agak bisa tidur. Ya Rasulullah, kami kaum wanita ini merasa iri. Kenapa? Kaum laki-laki yang dipanggil jihad. Karena kami yang membesarkannya, kami yang melahirkannya. Kenapa keutamaan jihad hanya diberikan kepada laki-laki? Di saat dia meninggal, wafat, dia dalam keadaan syahid, surga balasannya. Dan ketika dia hidup selamat, dia akan mendapatkan pahala yang besar. Apa jawaban Rasulullah, Bu? Ini perempuan udah, kamu pulang dan temuin siapapun wanita yang kau temuin, katakanlah taat dia sama suami, pahalanya sama dengan orang yang perang jihad di jalan Allah. Jihadnya enak gak, Bu? Di kasur jihadnya. Taat, pahalanya sama orang yang tempur melawan orang-orang kafir. Tapi kata Rasulullah, golilun, walaupun itu mudah, tapi kata Rasulullah sedikit mereka yang benar-benar bisa melakukan. Bukan kata saya nih, Bu, tapi sedikitnya benar-benar orang Keranji banyak ya, Bu ya. Apalagi perempuan majelis. Wah, masa iya lo kagak malaki berani. Tuh, Bu, hei, laki, Bu, di rumah diopenin, pahalanya sama dengan jihad. Kalau pagi tawarin kopi, tawarin sarapan, ini lakinya buru-buru tawarin. Pahalanya Masya Allah tuh kata Rasulullah, pahalanya sama dengan jihad. Laki-laki jihad, mereka dengan tenaga berbulan-bulan mereka meninggalkan keluarga di zaman Rasulullah. Mereka berpanas-panasan untuk mendapatkan pahala syahid. Kalau mereka meninggal, ya mereka dapat surga. Tapi mereka mendapatkannya bukan mudah seperti kita bayangkan. Mereka tatkala bertempur, bukan sehari 2 hari mereka meninggalkan keluarga mereka, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, makan seadanya, panas terik, istirahat juga seadanya. Luar biasa. Kalau perempuan lebih gampang. Gampang nggak perempuan, Bu? Lebih gampang dapetin pahala syahid ketimbang laki-laki. Makanya ada wanita zaman Rasulullah bernama Nusaibah binti Ka'ab yang meninggalnya ditangisin oleh seluruh para malaikat. Wanita soleha. Dia enggak terjun ke medan jihad. Dia serahkan daripada anaknya yang pertama, ya Rasulullah, hanya ini yang aku punya, bawalah ini anakku ini untuk berjihad, untuk perang. Dibawa wanita solehah, maka dibawalah anaknya. Meninggal, pulang dari ininya, yang dia tanyain bukannya apakah anakku selamat, tapi yang ditanyain apakah Rasulullah selamat. Pas dilihat Rasulullah
ternyata selamat, maka dia mendengar anaknya ini tidak selamat, gugur syahid, apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Sampai dia punya anak 3, semuanya diserahin oleh Rasulullah untuk ngikut perang, dan 3-tiganya gugur di medan perang, diserahin semua, sampai anak yang terkecil ya dia nggak punya apa-apa lagi, dia nggak bisa memberikan harta untuk modal berperang, nggak punya tenaga karena seorang wanita, dia menyerahkan anaknya, maka dia meninggal pun seluruh Nusaybah binti Ka'ab, seluruh para malaikat menangisi daripada kematiannya. Ada itu yang pertama, syahid dunia dan akhirat. Ada syahid dunia. Yang kedua syahid dunia siapa? Man mata fi ma'rikatil kufar wa kanat niyatuhu dunyawiyah kanaidil gunaim au sum'ati bainan nas. Orang yang mati di medan pertempuran melawan orang kafir, tapi niatnya dunia, seperti ingin mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang, atau ingin biar terkenal di kalangan masyarakatnya. Nah, orang niatnya begini, ya memang kita nggak ada yang tahu, kalangan manusia yang tahu hanya Allah. Orang yang niatnya seperti ini, maka dia di dunia syahid. Di dunia syahid sama seperti pertama, secara ngurusinnya nggak boleh dimandiin, nggak boleh disolatin. Tapi Allah tahu niatnya. Di akhirat karena niatnya nggak bagus karena dunia, maka dia tidak dihukumkan syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syahidun. Dan yang ketiga adalah syahid akhirah. Ada syahid akhirah. Siapa mereka? Kenapa sebut syahid akhirah? Dia di akhirat digolongkan syahid di sisi Allah, tapi di dunia enggak syahid. Dia diurusin jenazahnya ya seperti orang biasa, dimandikan dan disolatin. Tapi di akhirat dia mendapatkan derajat orang syahid. Ini mereka banyak yang mendapatkan hal tersebut. Tapi di sini salah satunya adalah ulama mengatakan sampai 70 golongan. Tapi ada beberapa bagian di sini bahwasanya seperti man qutila duna malihi, orang yang terbunuh membela hartanya. Ada maling masuk ke rumahnya, dia atau ada orang perampok dibegal, dia mempertahankan hartanya, dibunuh oleh begal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Kenapa? Terbunuh karena mempertahankan hartanya. Atau nafsihi, atau dia mempertahankan daripada jiwanya dan kehormatannya. Ada seorang wanita, dia mempertahankan kehormatannya, ingin diperkosa oleh laki-laki, dia lawan. Karena mempertahankan kehormatannya, dibunuh, maka wanita tersebut yang mempertahankan kehormatannya, dia meninggal dalam keadaan syahid. Wal mabtun, orang yang meninggal dalam keadaan sakit perut, dia syahid. Wal gharik, orang yang meninggal tenggelam, dia dalam keadaan syahid. Wal harik, dan orang yang terbakar, dia pun syahid. Wal maqtul zulman, dan orang yang dibunuh secara zalim, dia syahid. Seperti kasus Jakarta Cikampek, 6 orang dibantai secara zalim, syahid. Tapi syahidnya di akhirat, di dunia dia enggak syahid. Hukumnya ya dimandikan, disolatin, tapi di sisi Allah dia syahid. Kenapa? Karena dibunuh secara zalim.
Wal mayit fi zamani ta'un, dan mayit orang yang meninggal di zaman wabah. Kapan zaman wabah? Ya ini sekarang ini. Orang yang mati karena kena corona, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Karena dia meninggal di zaman ta'un. Abi talabil ilmi walau ala birasi, dan orang yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, walaupun dia meninggal di atas kasurnya. Orang yang terbiasa dia menuntut ilmu dari rumah, terus udah tidur, udah pulang ngaji, dia pulang di atas kasurnya dia meninggal, maka dia pun dalam keadaan syahid. Makanya paling tinggi derajat orang yang meninggal ini adalah orang thalabul ilmi. Rasulullah hadis, man ja'al maut wa huwa yatlubul ilma ma bainahu wa bainal anbiya illa darajatan. Siapa orang yang didatangkan malaikat maut, didatangkan Israel, yakni dia meninggal dan dalam keadaan menuntut ilmu, maka derajatnya antara dia dan Nabi perbedaannya cuma 1 derajat. Jadi derajat yang paling tinggi adalah para nabi, yang kedua adalah derajat para ulama, barulah di sini derajat para syuhada. Bahkan Imam Hasan Basri mengatakan, yuzanu midadul ulama bidamis suhada yaumal qiyamah fayurjah midadul ulama bidamis suhada. Nanti di hari kiamat ditimbang nih tintanya, tinta pulpennya para ulama, para penuntut ilmu, yang dia tulis buat nyatat ilmu, buat ngerangkum pelajaran agamanya, ditimbang dengan darah para syuhada yang gugur melawan orang kafir. Fayurjah midadul ulama. Maka kata Imam Hasan Basri, maka akan lebih beratlah tinta para penuntut ilmu ketimbang darah para syahid. Masya Allah. Ini tintanya. Makanya macam-macam kita mau ulama, tintanya aja lebih unggul daripada darah syuhada, syahid. Apalagi darahnya. Orang-orang mereka takut. Ulama darahnya dikeluarkan, tintanya, pulpennya aja lebih mulia daripada darah syahid. Gimana darahnya? Itu paling, karena mereka ada golongan yang benar-benar paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah golongan daripada para nabi. Wal mayitu isgan, dan orang yang meninggal dalam keadaan sangat rindu, maka dia pun dalam keadaan dia ingin rindu dengan sesuatu, tapi rindunya bukan sesuatu yang haram. Rindu dengan sesuatu dan belum kesampaian apa yang dia rindukan, meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini beberapa bagian orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Syahid akhirah, syahid di sisi Allah, tapi tidak syahid di dunia di sisi manusia. Banyak orang meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan ibadah, mereka pun meninggal dalam keadaan syahid. Tapi apakah mereka derajatnya sama dengan orang yang meninggal fi ma'ratil kufar, yang benar-benar berperang di medan Allah? Wallahu a'lam. Kalau mereka yang syahid di medan pertempuran emang termaktub, tercantum di dalam Al-Quran. Tapi untuk derajat sama atau tidaknya, wallahu a'lam. Bila kita meninggal husnul khotimah aja, alhamdulillah kita meninggal bawa iman,
Kita yang meninggal lawan Islam, walaupun nggak punya derajat kita, nggak ada derajat syahid, nggak ada derajat nuntut ilmu, tapi kita meninggal bahwa iman, bahwa Islam itu juga ada alhamdulillah. Makanya Imam Al-Haddad dalam kitab Nasihat Diniyah, seandainya aku dipilih mati dalam keadaan iman dan syahid, maksudnya mati dalam keadaan iman, mati dalam keadaan biasa, dan mati dalam keadaan syahid antara kamarku dan antara kamarku dan pintu kamarku, maka aku akan milih mati dalam keadaan iman di kamarku dan mati dalam keadaan syahid di pintu depan rumahku. Maka aku akan memilih mati dalam keadaan iman. Kenapa? Karena aku nggak tahu berjalan antara kamarku ke depan untuk mencapai syahid, apakah imanku masih ada atau tidak. Aku meninggal dalam keadaan iman aja udah alhamdulillah. Itu Qutb yang ngomong. Nah, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita bawa iman, keadaan Islam juga alhamdulillah. Kenapa? Miftahul jannah la ilaha illallah. Orang meninggal dengan iman dan Islam ya udah pasti orang membawa kalimat tidak ada Tuhan kecuali Allah. Nah, ujian yang paling berat adalah ketika hidup kita, bukan ketika sehat, nanti tatkala kita ngalamin sakratul maut. Itu pernah saya bahas. Itu ujian paling berat. Makanya banyak kita nggak tahu orang terkadang dia meninggal, kita sholatin, kita kuburin di pemakaman Islam, kita tahlilin, kita hatamin bacaan Qurannya, ternyata dia meninggal di barisan orang kafir. Nauzubillah banyak. Kenapa? Karena iblis mereka tatkala orang lagi sakratul maut benar-benar dikeluarkan seluruh energinya untuk menggelincirkan daripada keimanannya, sehingga orang-orang di sekelilingnya mereka tidak tahu telah digelincirkan oleh iblis. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jaga iman dan Islam kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita akan bahas ini. Kalau saya di Mushola Taqwa udah kelar bahas jenazah dengan praktek, mandikan dengan praktek di sini. Tapi nggak diguyur, cara-caranya doang. Cara-caranya sampai kapanin pun dengan kain kafan. Ya laki-laki banyak juga yang belum paham Atta Amil pun belum tentu semua sunnahnya ini mereka kerjakan, dari mandikan sampai kafan. Dan juga banyak mereka pas belajar praktek jenazah, oh seperti ini caranya, oh sunnahnya seperti ini. Makanya orang-orang Hadramut mereka ngurusin jenazah itu sampai 4 jam Pak. Kalau kita berapa? Setengah jam kelar. Mandi semuanya kelar. Terus semuanya ngurusin jenazah. Sunnahnya satu pun mereka tidak tinggalkan, dari ngurusin jenazah, dari mandikan sampai bawa jenazah pun ke tempat pemandiannya mereka tidak tinggalkan cara yang Nabi Muhammad lakukan. Kenapa? Karena itulah terakhir hidup dia di dunia. Karena kalau kita mengerjakan seluruh sunnahnya, ya kembalinya kepada si mayit. Dari mengkafaninya pun kita nggak tinggalkan. Tapi insya Allah kalau prakteknya dikit lagi Ramadan penutupan, nanti dah kita ketemu lagi deh. Nggak apa-apa gini, kita praktek jenazah, kan kapan, siapa yang menjadi mayitnya, ya apa-apa. Udah praktek di orang masalah ada bandar, mungkin panjang umur setelah Ramadan. Amin ya rabbal alamin ya rabbana